The Revenge, bagian 48. Red 21 plus oleh Neng Neng. Memang, apa yang membuatmu menyukai bintang? Andra menatap dalam pada perempuan yang kini tengah memeluk lutut di sampingnya. Udara dingin membuat gadis itu sesekali menggosok tangannya. Baju dress dengan panjang selutut juga sweater rajut yang dikenakannya rupanya tidak bisa menghalau betapa dinginnya malam ini. Kiara tak segera menjawab pertanyaan Andra. Gadis itu memilih untuk tersenyum, lalu kembali menengadahkan kepalanya ke atas sana. Bintang itu indah. Bintang selalu diibaratkan dengan wujud dari mimpi. Kiara bergumam. Manusia bodoh mana lagi yang mengatakan hal itu? Andra mengerutkan keningnya dalam. Kiara tersenyum. Tentu saja, Andra adalah pria yang memiliki pemikiran logis, jauh dari kata romantis, apalagi punya pemikiran yang melankolis. Mereka bilang, orang yang sudah meninggal itu bisa menjadi bintang. Aku juga berharap demikian. Jika aku merindukan ayah dan ibu, maka aku tinggal menengadahkan wajahku untuk melihat bintang. Aku merasa kedua orang tuaku tengah melihatku, bahkan sekarang. Coba lihat, bintang yang paling terang itu seperti ibuku. Kiara bersorak, menunjuk salah satu bintang yang paling terang di angkasa sana. Membuat Andra refleks mengikuti arah telunjuk Kiara. Menurut Mas Andra, ayah yang mana? Apakah yang itu? Bintang yang berkelip di samping ibu. Kiara terkekeh. Andra menatap gadis yang kini sudah resmi menjadi istrinya. Berulang kali merutuki keinginan Kiara yang memaksanya untuk mendatangi bukit kecil yang tidak jauh dari tempat menginap mereka. Udara dingin yang menusuk, suasana gelap, juga serangga hutan yang mulai mengerubungi mereka. Sungguh Andra tidak suka, namun demi misinya, Andra akan melakukan apapun. Kamu boleh memilih semua bintang yang kamu sukai sebagai ayahmu. Andra berkata setengah jengkel. Sungguh, gadis di sampingnya ini terlalu suka menghayal. Mas Andra mau menceritakan sesuatu? Kiara menoleh pada Andra yang kini juga tengah menatapnya. Andra bergumam mempersilahkan. Waktu Mas Andra dan ayah kecelakaan, kenapa Mas Andra yang menyetir? Kenapa bukan ayah? Dek, pertanyaan Kiara sungguh menghujam batin Andra. Dadanya bertalu hebat. Seketika mulutnya kaku, bahkan untuk sekedar menjelaskan kejadian tempo lalu. Mas, Kiara menyadarkan Andra dari lamunannya. Bisakah tidak bertanya tentang hal itu? Andra bicara dengan nada dingin sekarang. Kiara terdiam. Mati-matian gadis itu menyimpan rasa penasarannya. Namun, selama ini hanya disimpan di hatinya saja. Tidak berani bertanya, terlebih pada Andra. Kiara pikir Andra masih trauma dengan kejadian tersebut. Baiklah, Kiara mengangguk kecewa. Sudah terlalu malam, ayo kita pulang. Andra berdiri, berjalan mendahului Kiara yang masih mematung. Andra menghentikan langkahnya setelah bergerak tak jauh dari Kiara. Ayo, pegang tanganku. Pria bertubuh tinggi itu mengulurkan tangannya pada Kiara. Dengan senang hati, Kiara menghampiri Andra dan menautkan jemari mereka. Berjalan bergandengan layaknya pasangan sungguhan. Angin semilir berhembus meniup pepohonan. Sesekali daun kering mulai berjatuhan. Andra dan Kiara kini berjalan menapaki jalanan sedikit terjal. Tidak lama lagi mereka akan tiba di penginapan. Pendar cahaya lampu menerangi perjalanan mereka. Suasana cukup dingin dan mencekam. Berkali-kali Kiara ingin bertanya, kenapa Andra memilih tempat menyeramkan seperti ini untuk perjalanan bulan madu mereka? Hiks. Kiara meraba belakang kepalanya yang tiba-tiba meremang kala mendengar sebuah tangisan anak kecil. Melirik pada Andra yang masih berjalan dengan tenang. Apa itu suara hantu penunggu hutan ini? Batin Kiara bertanya-tanya. Kembali terdengar suara asing tersebut. Kiara menghentikan langkahnya perlahan, membuat Andra menoleh. Apa Mas Andra mendengar sesuatu? Kiara mengedarkan pandangannya. Kini pandangannya tertuju pada sebuah rumpun yang terlihat kehitaman di antara pekatnya malam. Cahaya remang membuat penglihatannya sedikit mengabur. Sesuatu apa?
Andra menajamkan pendengarannya. Hiks, suara itu kembali terdengar. Itu suara anak kecil menangis. Kiara kembali celingukan. Lalu kenapa? Ayo kita pulang. Andra menarik tangan Kiara, hampir menyeretnya agar kembali pulang. Tidak, Mas. Aku ingin mencari suara itu. Bagaimana jika anak itu tersesat? Kiara berjalan menuju rumput yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Kiara! Suara Andra meninggi, merasa jengkel dengan gadis satu itu. Shh! Mas Andra, sini! Kiara menempelkan jari telunjuknya, lalu tangan satunya melambai pada Andra yang berdiri tegak beberapa meter dari tempatnya berdiri. Mau tidak mau Andra berjalan mendekati Kiara. Mas, itu... Pandangan Kiara beralih pada sosok mungil yang kini berada di hadapannya. Ada anak kecil, Mas. Kiara berbisik. Kiara, dia bukan urusan kita. Ayo pulang. Andra membentak tak sabaran. Mas, jangan begitu. Kita tolong dulu anak ini. Mungkin dia kehilangan orang tuanya. Kiara, gadis berhati lembut itu menolak usulan Andra. Adik, Kiara berjongkok, lalu mengusap pundak anak kecil yang kini sedang menenggelamkan wajahnya di antara lututnya. Wah, Mama! Anak kecil itu tiba-tiba saja mengangkat wajahnya, lalu menghambur dalam pelukan Kiara, membuat Kiara terbelalak kaget dan refleks menerima pelukannya. Andra berdecak tidak suka. Hatinya begitu jengkel harus melihat adegan drama seperti ini. Mama, aku takut. Anak tersebut kian mengeratkan pelukannya. Tenang sayang, jangan takut. Mama ada di sini buat kamu. Kiara mengelus punggung anak itu cukup lama, hingga tangisnya mereda dan tubuhnya tiba-tiba melemah. Mas, dia pingsan. Pekik Kiara menatap pada Andra yang masih memperhatikan tingkahnya. Aku tidak peduli. Andra bergeming. Mas, ayo tolong anak ini. Mas bisa menggendongnya hingga penginapan kita, ucap Kiara tanpa berpikir panjang. Apa? Kamu pikir penginapan itu penampungan gelandangan? Suara Andra kian naik. Mas, kita bicarakan itu nanti. Yang penting, sekarang kita tolong dulu anak ini. Kiara menyerahkan anak dalam gendongannya pada Andra. Dengan raut bingung, Andra terpaksa menerimanya. Kiara berjalan di belakang Andra dengan raut khawatir. Sementara Andra yang tengah menggendong anak asing tadi berjalan dengan raut jengkel. Rencananya dipastikan akan gagal malam ini. Hanya karena sosok anak kecil yang tiba-tiba saja muncul. Sungguh menjengkelkan. Andra menggeram tidak suka. Mas, tidurkan di sini. Aku akan membawakannya makanan. Mungkin dia kelaparan. Tolong selimuti juga dia. Tata bantalnya seperti ini. Kiara bicara tanpa jeda setibanya mereka di kamar dalam penginapan. Andra berdecak lagi. Ada kejengkelan yang hakiki di sana. Kiara berlari menuju dapur, membawa sepotong roti isi, juga segelas susu hangat. Lalu berdiri di samping anak tersebut yang kini sudah diselimuti oleh Andra. Setelah pencahayaan lampu sempurna, kini Kiara bisa melihat wajah anak tersebut. Seorang anak laki-laki dengan wajah tampannya sedang bergerak gelisah di balik selimut tebal yang menutupinya. Tangan halus Kiara mengelus lembut pipi anak tersebut, hingga membuat anak tersebut mengerjap ketakutan. Seketika membuka matanya lalu menatap Kiara dengan tatapan polosnya. Mama, ucapnya dengan raut bingung. Lalu matanya kembali mengedar dan berhenti pada Andra yang tengah melipat kedua tangannya di dada. Papa, ucapnya sembari mengerutkan kening. Sayang, ini bukan mama dan papamu. Kenapa kamu bisa ada di tempat itu sendirian? Kiara bertanya dengan bingung. Bingung bagaimana caranya berbicara dengan anak sekecil ini. Anak itu hanya menggeleng, lalu kembali celingukan kebingungan. Sayang, siapa namamu? Kiara kembali bertanya, menatap bocah kecil yang kini begitu menarik perhatiannya. Bumi.